Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang kepada mahasiswa baru. Saya akan menjelaskan kurikulum berbasis distingsi keunggulan biologi FMIPA Unisma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hamdani Dwi Prasetyo selaku Ketua Program Studi Biologi Unisma. Kita ketahui bahwa identitas program studi biologi adalah program studi sarjana di mana prodi berdiri sejak tahun 1989 dengan pejabat pembuka program studi adalah Dr. R. Surujoko, dan kini sumber daya manusia kita terdiri dari 14 dosen dan 6 karyawan, di mana dosen dan karyawan merupakan pegawai tetap dan beberapa ada pegawai magang. Keilmuan dosen terdiri dari keilmuan biologi sel dan molekuler, kemudian fisiologi, genetika, struktur perkembangan dan biosistematika, dan evolusi, ekologi, dan kimia. Kurikulum berbasis distingsi kita ketahui bahwa terdiri dari beberapa poin. Pertama adalah visi misi dan tujuan, landasan kurikulum, tracer study, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, organisasi mata kuliah, kemudian sebaran mata kuliah, dan rencana pembelajaran semester. Keduanya adalah faktor internal dan eksternal yang harus kita perhatikan. Tidak hanya kita memperhatikan faktor internal, tapi kita juga harus memperhatikan faktor eksternal seperti Kampus Merdeka Belajar. Program ini adalah program Kemendikbud yang telah dirilis tahun 2020, di mana kita akan memfasilitasi mahasiswa dapat belajar merdeka di kampus lain atau prodi yang lain. Visi misi program studi biologi tidak lepas dari visi misi FMIPA, sehingga program studi memiliki visi menjadi institusi unggul dalam menghasilkan ahli biologi yang profesional berlandaskan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Misi dari program studi biologi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi biologi lingkungan yang aplikatif, inovatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian inovatif berbasis biologi lingkungan dan kearifan lokal tropis secara profesional, serta mewujudkan pengabdian dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, mengembangkan kemanajemen institusi yang kredibel, transparan, akuntabel, dan memiliki pencitraan publik yang baik. Landasan kurikulum terdiri dari 5: landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan historis, dan landasan hukum. Landasan fisiologis memiliki landasan di mana biologi adalah basic science yang terintegrasi dengan ilmu yang lain, di mana luaran pendidikan biologi meliputi formal, informal, dan non-formal. Capaian pembelajaran terdiri dari 4 aspek: pengetahuan, kemampuan kerja, kemampuan manajerial, dan sikap atau tata nilai. Landasan sosiologis terdiri dari kondisi sosiologis Indonesia saat ini. Pertama, kita harus melihat sosial, ekonomi, kultur, dan kebutuhan lingkungan. Kedua, pasar global level ASEAN, baik MEA dan AFTA. Yang ketiga adalah ideologi Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Unisma, Kampus Merdeka dari Kemendikbud juga. Landasan psikologis terdiri dari sikap atau tata nilai sarjana biologi. Kemudian, ideologi Ahlussunnah wal Jamaah juga menjadi landasan psikologis dari kurikulum yang dikembangkan di biologi Unisma. Landasan historis di mana profil megabiodiversitas Indonesia yang sangat melimpah, yang patut kita lestarikan. Kemudian secara pendirian Unisma, khususnya biologi Unisma. Landasan hukum berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan, serta statuta Unisma. Kompetensi unggulan atau distingsi yang menjadi inti dari pembahasan kita adalah
Seorang biologi harus memiliki kompetensi unggul, seperti contoh adalah konsultan biologi dan eco-manager. Mereka memiliki kompetensi dalam konservasi, biodiversitas, dan lingkungan berkelanjutan sesuai ASWAJA dalam rangka pemberdayaan biodiversitas di bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan. Hal ini sangat penting karena kita harus bergerak menuju konservasi biodiversitas dan lingkungan yang berkelanjutan. Konservasi juga harus berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta pemberdayaan biodiversitas guna memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita agar kelestarian lingkungan dapat terjaga. Berikut adalah peta konsep implementasi program. Pertama, konservasi biodiversitas dan lingkungan berkelanjutan sesuai Al-Fajr dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian, yaitu zoologi, botani, dan lingkungan. Ketiganya menghasilkan pemberdayaan biodiversitas di bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan. Maka dari itu, dosen dan mahasiswa harus bergerak melakukan penelitian di mana hasil penelitian tersebut akan menghasilkan materi pembelajaran dan materi untuk pengabdian kepada masyarakat yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Hasil dari kegiatan tersebut, kita akan memperoleh outcome berupa jurnal, kemudian hak kekayaan intelektual, dan sebagainya. Seorang lulusan biologi terdapat 5 kategori lulusan. Pertama adalah peneliti biologi. Peneliti yang menerapkan prinsip, metode penelitian, dan mengkomunikasikan hasil penelitian biologi. Yang kedua adalah konsultan biologi. Konsultan pengelolaan sumber daya hayati menggunakan pengetahuan biologi dan teknologi yang relevan. Ketiga, manajer lingkungan. Manajer yang mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan. Yang keempat adalah bioentrepreneur, wirausahawan berbasis biologi yang kreatif berdasarkan sumber daya alam yang tersedia. Yang kelima adalah job yang relevan. Pekerjaannya relevan sesuai dengan lulusan biologi UNISMA. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pertama adalah sikap, kedua adalah keterampilan umum, ketiga adalah pengetahuan, keempat adalah keterampilan khusus. Dari semua aspek ini telah didasarkan pada standar nasional dikti pada KKNI level 6, kemudian ada penambahan dari visi misi biologi dan visi misi fakultas dan juga visi misi dari Universitas Islam Malang, dan juga terdapat Konsorsium Biologi Indonesia di mana mereka adalah suatu kumpulan yang menetapkan capaian pembelajaran lulusan seorang S1 biologi. Capaian pembelajaran lulusan biologi FMIPA UNISMA pertama adalah menginternalisasi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan profesionalnya, mampu berpikir kritis, sistematis, dan inovatif sebagai implementasi iptek dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keilmuan, mampu memecahkan permasalahan biologi, mampu mengaplikasikan ilmu biologi, mampu mengelola sumber daya hayati dan lingkungan dalam lingkup yang spesifik, menguasai prinsip-prinsip biologi, sumber daya hayati, dan lingkungan, menguasai konsep aplikasi biologi, teknologi yang relevan dalam pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungannya, menguasai prinsip dasar aplikasi perangkat lunak, instrumen dasar, metode standar untuk analisis dan sintesis pada biologi yang umum dan spesifik. Kini, Kemendikbud telah memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia untuk melakukan Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar di luar program studi dan maupun di luar perguruan tinggi. Penawaran ini dilakukan pada semester 5, 6, dan 7, di mana mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran yang berada di luar program studi dan di luar perguruan tinggi sesuai dengan keinginan dan capaian yang ingin dicapai oleh mahasiswa tersebut. Terdapat 2 skema, di mana skema pertama adalah terdapat 8 semester yang bisa diambil oleh mahasiswa
Yang kedua adalah 7 semester, yaitu semester pendidikan percepatan, di mana mahasiswa dapat meraih pembelajaran selama 7 semester dengan adanya semester antara. Pada semester antara ini, mahasiswa dapat mengambil studi selama 2 bulan untuk mempercepat studinya. Beginilah struktur mata kuliah perkuliahan reguler yang diterapkan di Unisma. Pada semester 1, terdapat mata kuliah agama Islam 1 dan 2, Pancasila dan Bahasa Indonesia. Kemudian ada mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib yang distandarkan di program studi. Pada semester 2, mata wajib umum, yaitu agama Islam 3 dan 4, kewarganegaraan dan bahasa Inggris. Berikutnya adalah pada semester 3 adalah agama Islam 5 dan kewirausahaan. Semester 4 adalah agama. Selebihnya adalah mata kuliah wajib dan pilihan yang diterapkan di program studi. Pada semester 5, mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa bisa dilakukan di luar prodi sebanyak 20 SKS. Pada semester 6 dan 7 juga bisa dilakukan mata kuliah di luar program studi maupun perguruan tinggi. Pada semester 8, teman-teman dapat mengambil KKN dan skripsi. Pada struktur mata kuliah percepatan, dalam 7 semester, teman-teman bisa mengambil mata kuliah semester antara sebanyak 9 SKS. Berikut adalah sebaran mata kuliah tiap semester. Rencana pembelajaran berdasarkan milestone Unisma kini mencapai Research University, di mana kita harus melakukan pembelajaran berbasis riset. Pada tahun pertama teman-teman akan mendapatkan pembelajaran pengenalan jurnal. Kemudian juga ada penulisan jurnal. Tahun kedua, penulisan jurnal harapannya telah dapat dilakukan dengan baik, dan kemudian kita berlanjut pada metode penelitian jurnal yang kita akan melibatkan pendidikan statistik. Pada tahun ketiga, kita melaksanakan penelitian, yaitu mini riset yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Pada semester 4, teman-teman dapat melakukan penelitian dan skripsi. Pada hasil pembelajaran ini diharapkan mahasiswa, khususnya nanti yang telah lulusan Unisma yang memiliki keunggulan yang distintif, soft skill dan hard skill, berkarakter, dan berdaya saing. Baik, demikian adalah presentasi dari saya. Ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.